Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'du, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Syukur alhamdulillah kita kembali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala limpahan rahmat dan nikmat-nikmatnya, yang dengan limpahan rahmat nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mempelajari kaidah-kaidah ilmu nahwu, salah satu dari disiplin ilmu kaidah-kaidah bahasa Arab. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas apa itu isim, apa itu fiil, dan apa itu huruf. Pada kesempatan yang berbahagia ini, setelah kita menyelesaikan anwa'ul kalimah, anwa'ul kalimati, yaitu macam-macam apa? Kata. Jadi macam dari macam-macam apa? Kata. Yang tadi saya sampaikan ada apa? Ismun, gitu ya. Kemudian ada fi'lun, dan yang terakhir ada apa? Harfun. Jadi setelah kita menyelesaikan pembahasan anwa'ul kalimati, yaitu macam-macam atau jenis-jenis apa? Kata dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah ismun, kata benda dan yang semisalnya. Yang kedua adalah fi'lun, kata kerja, dan yang terakhir adalah harfun, yaitu kata fungsi ataupun kata tugas, kata yang tidak akan berfungsi sama sekali, melainkan dia harus disambung, digabungkan dengan kata-kata yang lain. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya dari mempelajari kaidah ilmu nahwu, yaitu al-jumlah, al-jumlatu. Jadi saya berharap pemirsa tidak lagi samar tentang apa itu ismun, apa itu fi'lun, dan apa itu harfun. Mengapa ini harus difahami dengan baik dan benar? Karena materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah al-jumlatu. Apa itu al-jumlatu? Gabungan dari beberapa kata, gitu ya. Gabungan dari beberapa kata yang memiliki makna sempurna. Jadi al-jumlatu ini pembahasan yang akan kita bahas, yaitu gabungan dari beberapa kata, gabungan dari beberapa al-kalimah yang memiliki arti sempurna. Dan perlu diingat pemirsa yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa al-jumlatu anwa'ul jumlati, macam-macam kata, macam-macam kalimat, macam-macam kalimat. Al-jumlah artinya apa? Kalimat. Macam-macam kalimat dijelaskan di buku, bisa dilihat di halaman 28, 29, bahwa al-jumlah, al-jumlati atau al-jumlatu kalimat. Jadi tolong dipahami dulu pemirsa, di sana ada perbedaan makna dalam bahasa kita
antara al-kalimatu dengan al-jumlatu. Jadi al-kalimatu arti dalam bahasa kita adalah kata, gabungan dari beberapa huruf hijaiyah yang memiliki arti. Sedangkan al-jumlatu arti dalam bahasa kita adalah apa? Kalimat, gabungan dari beberapa kata yang memiliki arti sempurna. Ini yang harus dipahami oleh apa? Pemirsa. Dan anwaul jumlah, macam-macam kalimat di dalam bahasa Arab ya ada dua pemirsa. Yang pertama adalah jumlatun fi'liyah ya. Jumlatun fi'liyatun ya. Dan yang kedua adalah apa? Jumlatun apa? Ismiyah. Jumlatun ismiyatun. Jumlatun ismiyah. Jadi inilah pembagian dari apa? Kalimat ataupun al-jumlah dalam bahasa Arab. Yaitu apa? Jumlatun fi'liyah, dan yang kedua adalah apa? Jumlatun ismiyah. Apa itu jumlatun fi'liyah? Ya, bisa pemirsa lihat ya, dijelaskan di bukunya di halaman yang ke-28, yaitu kalimat yang didahului oleh apa? Kata kerja. Kalimat yang didahului oleh apa? Kata kerja. Ya, di halaman 28 29. Jadi jumlatun fi'liyatun adalah ya kalimat ya susunan dari beberapa kata gitu ya yang ya telah memiliki arti yang sempurna, dan kalimat tersebut didahului, diawali oleh apa? Fi'il, oleh kata kerja ya. Baik fi'ilnya itu bentuknya apa? F1 fi'il madhi, bentuknya itu apa? F2 fi'il mudhari', ataupun F3 ya fi'il amr. Jadi ini tolong diingat pemirsa bahwa definisi pengertian dari jumlah fi'liyah ya, macam pertama dari apa? Ya, pembagian kalimat. Apa itu jumlah fi'liyah? Susunan dari beberapa kata yang memiliki arti yang sempurna ya, dan susunan beberapa kata tersebut didahului, diawali oleh apa? Kata kerja. Contoh misalnya kata qara'a ya. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Perhatikan baik-baik pemirsa. Contoh yang pertama yang saya tuliskan ini. Contoh yang kedua misalnya di sana ada akalat Fatimatu apa? Al-khubza misalnya. Khubza ya. Dua kalimat ini ya, dua-duanya diawali dengan apa pemirsa? Diawali dengan fi'il. Perhatikan di sini ada kata qara'a. Kemudian kalimat yang kedua ada kata akalat. Perhatikan, qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Di dalam bahasa Arab pemirsa ya, untuk menerjemahkan yaitu kita harus mendahulukan terlebih dahulu apa? Subjeknya. Ya, pelaku dari apa? Kata kerja tersebut. Siapa pelakunya? Perhatikan. Qara'a artinya telah membaca. Muhammadun artinya Muhammad. Al-Qur'an artinya Al-Qur'an. Maka kita artikan apa? Muhammad ya telah membaca Al-Qur'an. Seperti itu ya pemirsa. Jadi ketika pemirsa mendapati kalimat di dalam bahasa Arab ya, dan kalimat tersebut adalah apa? Fi'liyah. Ya, jumlah apa? Fi'liyah, seperti contoh yang dituliskan ini, qara'a Muhammadun al-Qur'ana, maka tolong ya yang diterjemahkan terlebih dahulu adalah apa? Subjeknya, pelakunya, pelaku dari apa? Pekerjaan itu. Jadi
Qara'a artinya apa pemirsa? Telah membaca. Ya. Telah membaca. Kira-kira qara'a di sini pemirsa bentuknya F1, F2 atau F3? Nah, yaitu apa? F1 bentuk fi'il madhi. Dari mana kita tahu qara'a ini adalah apa? Bentuk fi'il madhi. Satu, kita memiliki hafalan pola, memiliki hafalan apa? Wazan. Yaitu apa? Fa'ala. Nah, qara'a. Berarti dia apa? Bentuk fi'il madhi. Kata kerja yang menunjukkan arti lampau. Jadi qara'a artinya telah membaca. Dari mana juga kita bisa mengetahui qara'a ini adalah fi'il, kata kerja? Sudah barang tentu pemirsa dengan kita melihat ke dalam kamus. Ya, jadi di dalam kamus itu biasanya seperti kamus yang saya rekomendasikan, ya, yaitu kamus yang disusun oleh Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus. Beliau apa? Allahu yarhamhu. Beliau menempatkan ya fiil itu ya ada di awal di dalam kurung. Jadi contoh ya pemirsa, di sana ada kata misalnya qara'a, kemudian apa? Naam, yaqra'u, kemudian apa? Qira'atan contohnya. Baru ditutup kurung. Qara'a ya, yaqra'u qira'atan. Maka ya seperti ini kita katakan untuk qara'a bentuknya adalah apa? F1. Ya fi'il madhi. Berarti kita artikan apa? Telah atau usai. Ya, qara'a telah apa? Membaca. Yaqra'u di urutan yang kedua ya, kita katakan apa? Dia F2. F2 artinya apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' artinya apa? Kata kerja yang menunjukkan arti sedang atau akan. Sedangkan qira'atan ini adalah apa? Isim, masdar. Isim yang dibentuk dari apa? Dari fi'il, ya, masdar. Seperti di pembahasan sebelumnya telah saya contohkan. Jadi, qara'a kembali kepada contoh dari jumlah fi'liyah yang pertama, qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Qara'a artinya telah membaca. Muhammadun ya Muhammad, nama orang seperti yang kita maklumi bersama, dan dia jenisnya apa? Jenisnya mudzakkar, jenisnya laki-laki. Al-Qur'ana artinya apa? Kitab suci kita Al-Qur'an. Maka untuk menerjemahkannya yaitu apa? Muhammad baru apa? Fiilnya. Muhammad telah membaca Al-Qur'an. Ya, caranya seperti itu di dalam menerjemahkan. Dahulukan terlebih dahulu apa? Subjeknya, pelaku dari apa? Fiil tersebut. Contoh yang kedua, tolong diperhatikan pemirsa. Akalat Fatimatu al-khubza. Akalat Fatimatu al-khubza. Akalat artinya apa? Naam, telah makan. Ya, atau telah memakan ya. Kemudian Fatimah nama seorang perempuan ya, sudah kita maklumi bersama. Al-khubza artinya apa? Naam, roti. Nah, maka untuk menerjemahkan kalimat ini, mana terlebih dahulu yang kita terjemahkan pemirsa? Apakah fiilnya dulu ataukah apa? Ya, fa'ilnya dulu, subjeknya dulu. Seperti yang tadi telah dijelaskan, kita terjemahkan apa? Subjeknya dulu, pelaku dulu. Ya, akalat telah memakan atau telah makan. Fatimah, ya, seorang perempuan yang bernama Fatimah, al-khubza roti. Maka cara menerjemahkan adalah Fatimah telah makan roti. Ya, akalat Fatimatu al-khubza. Fatimah telah makan apa? Roti. Fatimah telah memakan roti. Ya, ini adalah contoh dari contoh-contoh apa? Jumlah fi'liyah. Apa tadi jumlah fi'liyah? Kalimat yang telah sempurna. Ya, kalimat yang telah apa? Sempurna, dan kalimat tersebut didahului, diawali oleh apa? Kata kerja. Ya, maka qara'a dan akalat, karena kedua-duanya ini adalah apa? Fi'il, bukan isim. Maka dua kalimat ini tidak boleh kita katakan apa? Jumlah ismiyah. Tapi kita katakan apa pemirsa? Jumlatun fi'liyah.
Begitu pula contoh misalnya yang lain, ya, contoh yang lain di sana ada kata misalnya zahaba. Nah, apa? Zahaba. Apa artinya zahaba? Telah pergi. Ya, telah pergi. Zahaba, na'am, aliyun apa? Ilal masjidi. Ya, ilal masjidi misalnya. Ilal masjidi. Nah, perhatikan pemirsa, contoh yang ketiga yang saya tuliskan ini kira-kira diawali dengan isim, kata benda dan yang semisalnya, atau fiil, kata kerja, kata yang terikat dengan waktu. Jawabannya adalah dhahaba aliyun ilal masjidi. Ini adalah jumlah kalimat yang diawali oleh fiil, yang didahului oleh kata kerja. Maka ya, karena dia didahului dengan kata kerja, yaitu apa? Kata zahaba. Naam, kata zahaba. Maka kalimat ini tidak boleh kita katakan apa? Jumlah ismiyah. Tapi seharusnya atau harus kita katakan dia jumlah fi'liyah. Apa alasannya pemirsa? Alasannya karena diawali oleh fi'il, oleh kata kerja, yaitu apa? Bentuk F1. Ya, pertanyaan pemirsa mungkin ya, apakah fi'il yang mendahului jumlah fi'liyah mengharuskan harus fi'il madhi terus? Ya, tidak harus. Bisa fi'il mudhari, bisa pula apa? Fi'il amr, ya. Tergantung kalimat yang apa kita dapati di dalam sebuah kalimat atau kalimat yang ingin kita buat. Jadi kalau misalnya apa? Sedang misalnya Muhammad sedang membaca Al-Qur'an, berarti qara'a harus kita rubah menjadi apa? Fi'il mudhari. Bagaimana? Qara'a yaqra'u, fa'ala yaf'alu. Berarti apa? Yaqra'u Muhammadun Al-Qur'ana. Tetap dia dikatakan jumlah fi'liyah. Jadi kalau pemirsa bertanya, apakah jumlah fi'liyah itu selamanya harus diawali dengan F1, dengan fi'il madhi? Tidak harus. Ya, bisa diawali dengan fi'il mudhari, bisa pula diawali dengan fi'il amr, ya kan? Contohnya tadi qara'a F1 dirubah menjadi F2 menjadi bagaimana pemirsa? Nah, menjadi yaqra'u. Nah, yaqra'u sebagaimana pola yang telah kita pelajari ya pemirsa. Qara'a yaqra'u, fa'ala yaf'alu. Nah, yaqra'u artinya apa? Sedang atau akan ya membaca. Ya, sedang atau akan membaca. Yaqra'u Muhammadun apa? Al-Qur'ana. Ini juga dikatakan sebagai jumlah fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah tidak mensyaratkan, tidak mengharuskan harus berbentuk fi'il madhi. Begitu pula dengan akalat. Akalat ini kan fi'il madhi ya pemirsa. Dhomirnya dhomir hiya kan. Akala, akala, akalu, akalat. Nah, akalat ya. Apakah dia harus apa? Berbentuk fi'il madhi? Boleh kita rubah menjadi bentuk fi'il mudhari ya, dengan tetap ya mengacu kepada dhamir hiya. Karena apa? Pelakunya, subjeknya adalah apa? Fatimah. Maka dia bisa berubah menjadi apa? Pemirsa, menjadi takulu. Nah, takulu. Nah, takulu Fatimatu gitu ya. Fatimatu na'am al-khubza. Al-khubza. Ini juga kita katakan sebagai apa? Jumlah fi'liyah. Ya, mengapa? Karena diawali dengan fi'il. Apa fi'ilnya? Fi'il mudhari. Maka kita artikan apa? Sedang. Nah, sedang atau akan ya, makan. Ya, makan. Jadi Fatimah sedang atau akan memakan roti. Ya. Jadi ini diawali dengan fi'il. Tadi sebelumnya juga diawali dengan fi'il. Begitu pula contoh dhahaba aliyun ilal masjidi. Mana subjeknya? Ya, ini Ali. Ali ini sebagai subjek. Maka kita artikan apa pemirsa? Ali telah pergi ke
masjid, ya. Ali telah pergi ke masjid. Apakah fi'il dhahaba aliyun ilal masjidi, apakah boleh kita rubah menjadi fi'il mudhari'? Boleh. Makanya pemirsa harus memahami dengan baik dan benar pembahasan sebelumnya materi ilmu shorof, ya, yaitu dhahaba yadhhabu di dalam kamus, ya, sekaligus pola yang telah kita pelajari. Dhahaba fi'il mudhari'nya Naam, yadhhabu. Yadhhabu seperti ini, ya. Ini bentuk F2. Kalau ini bentuk pemirsa? F1. Jadi yadhhabu na'am aliyun na'am ilal masjidi, gitu ya, ilal masjidi. Maka karena bentuk penulisannya sudah berubah, ya kan, maka artinya pun harus berubah. Kita artikan Ali sedang atau akan. Jadi kita artikan sedang atau akan pergi, ya. Nah, jadi Ali sedang atau akan pergi ke masjid, ya. Bisa pula masing-masing dari fi'il yang mendahului jumlah fi'liyah ini, gitu ya. Bisa pula kita rubah menjadi bentuk fi'il amr, kata kerja perintah. Qara'a yaqra'u iqra', ya. Iqra' al-Qur'ana, ya. Bacalah olehmu wahai Muhammad Al-Qur'an. Kemudian Dhahaba yadhhabu, idhhab ilal masjid. Kemudian akala, ya, yakulu takulu kul al-khubza atau kulil khubza, ya, makanlah itu roti. Jadi kesimpulannya pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, bahwa, ya, macam atau jenis dari jenis-jenis kalimat dalam bahasa Arab ada dua. Yang pertama adalah jumlatun fi'liyah, ya, yaitu kalimat yang diawali dengan kata kerja. Baik kata kerjanya berbentuk fi'il madhi, berbentuk fi'il mudhari', berbentuk fi'il amr, ya. Ada fi'il madhi, ada fi'il madhi, ada fi'il madhi. Ataupun bentuknya fi'il mudhari', ada yaqra'u, ada yadhabu, ada ta'kulu, ya. Ini adalah bentuk bentuk fi'il mudhari'. Bisa pula berbentuk iqra', kemudian idhhab, kemudian kul atau kuli, yang menunjukkan arti perintah. Ya, saat itu juga. Maka ketika pemirsa mendapati ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ataupun kalimat-kalimat di dalam bahasa Arab, dan pemirsa lihat kalimat tersebut, ya, susunan dari beberapa kata tersebut diawali baik dengan fi'il madhi, dengan jenis-jenisnya, ataupun fi'il mudhari' dengan bentuk-bentuknya, ataupun fi'il amr dengan bentuk-bentuknya, pastikan pemirsa itu adalah jumlatun fi'liyah, kalimat yang telah sempurna dan dia diawali dengan kata kerja. Semoga, ya, penjelasan ini bisa pemirsa pahami dengan baik dan benar. Nah, ya, jadi saya ulang, ya. Contoh untuk jumlah fi'liyah apa tadi pemirsa? Qara'a Muhammadun al-Qur'ana, ya. Akalat Fatimatu al-khubza. Dhahaba Aliyun ilal masjidi. Bentuk fi'il mudhari'nya yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana. Yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana. Yadhhabu Aliyun ilal masjidi. Ta'kulu Fatimatu al-khubza. Ini, ya, kalimat yang diawali dengan F1 dan F2. Sedangkan, ya, kalimat yang diawali dengan tadi? Ya, F3-nya, maka dia mengalami perubahan. Ya, mengalami perubahan, yaitu Ya, fa'il, ya, pelaku, subjek, seperti Muhammad, seperti Ali, seperti Fatimah, harus dihilangkan, ya, maka menjadi Iqra' al-Qur'ana. Karena di situ yang diperintahkan adalah Muhammad. Iqra'
al-Qur'ana. Begitu pula yang kedua, apa? Yadhabu aliyun ilal masjidi. Dhahaba aliyun ilal masjidi menjadi apa? Idhab ilal masjidi. Apa? Idhab ilal masjidi. Pergilah kamu ke masjid. Iqra al-Qur'ana. Bacalah kamu apa? Al-Qur'an. Begitu pula contoh akalat Fatimatu al-khubza. Ta'kulu Fatimatu al-khubza ketika dirubah menjadi fi'il amr, nanti akan pemirsa pahami dengan berjalannya waktu, maka dia berubah menjadi apa? Kuli. Apa? Kuli al-khubza. Kuli al-khubza. Kalau jenisnya laki-laki, kulil khubza. Kul al-khubza. Kulil khubza. Tapi kalau di sini Fatimah perempuan berarti apa? Kuli al-khubza. Ya, makanlah olehmu itu roti. Semoga pemirsa mulai bisa memahami gitu ya dengan baik dan benar ya apa dan bagaimana itu jumlah fi'liyah. Maka ketika pemirsa mendapati ayat Al-Qur'an ya, ayat Al-Qur'an misalnya pemirsa mendapati apa ya? Khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Khalaqas samawati wal ardh. Khalaqa kira-kira fi'il, isim ya atau huruf pemirsa? Khalaqa ya, khalaqa. Seperti ini penulisannya. Nah, ya, khalaqa. Kira-kira apa? Isim, kata benda, fi'il, kata kerja, atau huruf, kata fungsi, kata tugas. Maka pemirsa akan menjawab khalaqa ini apa? Fi'lun. Dari mana kita tahu dia fi'lun? Karena mengikuti pola fa'ala. Betul ya? Fa'ala. Pola fi'il madhi. Selain dia karena mengikuti pola, mengikuti wazan, khalaqa juga apa? Ya, kalau kita buka di dalam kamus, artinya menunjukkan apa? Pekerjaan. Yaitu apa? Ya, menciptakan atau telah menciptakan. Nah, bentuknya apa ini khalaqa? F1, F2 atau F3? Nah, seperti yang telah pemirsa ketahui bersama, bentuknya adalah apa? F1, yaitu apa? Fi'il madhi. Ya, kata kerja yang menunjukkan arti telah ya berlangsung. Maka khalaqas samawati wal ardh. Ya, dia Allah telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam dalam 6 masa. Jadi khalaqas samawati wal ardh dipastikan itu adalah apa? Jumlatun apa? Fi'liyah. Ya, kalimat yang telah sempurna dan kalimat itu didahului, diawali dengan kata kerja. Ya, kata kerja. Apa tadi bentuk kata kerjanya? Khalaqa. Ya, semoga pemirsa bisa memahami ya penjelasan ini dengan baik dan benar. Nah, begitu pula ayat-ayat yang lain. Begitu pula apa? Ya, di dalam hadis-hadis Rasul ataupun kalimat-kalimat yang pemirsa dapati di dalam bahasa Arab. Jika susunan kalimat itu diawali oleh apa? Kata kerja, maka perhatikan dengan baik dan benar, kalimat itu pasti jumlah fi'liyah. Nah, akan saya hapus ya pemirsa. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Nah, yang kedua adalah apa? Jumlatun ismiyah. Ya, jumlatun ismiyah. Kalimat yang telah sempurna dan kalimat tersebut didahului, diawali dengan apa? Dengan isim, ya. Jadi kita akan mempelajari apa? Jumlatun ismiyah. Apa itu jumlatun ismiyah? Saya ulang, ya, yaitu kalimat yang telah sempurna. Susunan dari beberapa kata yang memiliki arti yang telah sempurna, yang sudah bisa dipahami oleh yang mendengarnya, oleh yang membacanya. Jadi jumlah itu artinya apa? Susunan dari beberapa kata yang telah memiliki makna arti yang sempurna. Jadi artinya itu telah sempurna.
tidak membuat orang yang membacanya itu kebingungan, tidak pula membuat orang yang mendengarkannya itu apa? Kebingungan. Itulah kalimat yang telah sempurna. Jadi jumlatun ismiyah adalah susunan beberapa kata yang memiliki arti sempurna dan kalimat tersebut diawali dengan apa? Isim. Ya, didahului dengan apa? Isim, yaitu kata benda, yaitu kata yang tidak pernah terikat dengan waktu lampau, waktu sedang akan, ataupun perintah. Ya, itulah definisi dari jumlah ismiyah. Perhatikan pemirsa, ya, contoh yang akan saya buat. Yang pertama, perhatikan contoh yang pertama. Muhammadun, gitu ya, Muhammadun, naam, yaqra'u, naam, al-Qur'an, ya, Muhammadun yaqra'ul Qur'an. Contoh yang kedua, perhatikan pemirsa baik-baik. Fatimatu, gitu ya, Fatimatu, naam, Fatimatu ta'kulu, na'am, ta'kulu al-khubza, al-khubza. Contoh yang ketiga yang harus pemirsa pahami baik-baik, yaitu apa? Na'am, apa tadi? Aliyun, na'am, Aliyun dhahaba atau yadhabu, na'am, yadhabu, na'am, yadhabu ilal masjidi, ilal masjidi, naam, ilal masjidi. Perhatikan pemirsa dengan baik dan benar, ya, dan tolong dibedakan antara apa contoh-contoh yang tadi telah saya buat untuk apa jumlah fi'liyah. Kira-kira contoh jumlah fi'liyah yang tadi telah saya jelaskan dengan contoh jumlah ismiyah yang sekarang saya tuliskan ada perbedaan tidak? Ada. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau contoh yang ada di dalam jumlah fi'liyah tadi keseluruhannya, ingat, semuanya didahului dengan fi'il. Dengan apa pemirsa? Dengan fi'il, dengan kata kerja. Ya, baik kata kerja yang menunjukkan arti telah, fi'il madhi, sedang, ya, fi'il mudhari, ataupun perintah, fi'il amr, ya. Nah, di sini, ya, 3 kalimat yang saya buat, ya, ketiga-tiganya didahului dengan apa? Isim. Perhatikan baik-baik. Didahului dengan apa? Isim. Ya, diawali dengan apa? Isim. Perhatikan. Muhammadun yaqra'ul Qur'ana. Fatimatu ta'kulul khubza. Aliyun yadhabu ilal masjidi. Perhatikan beberapa kata yang saya beri garis bawah ini. Ketika pemirsa, ya, diminta untuk mengingat lagi tentang apa itu isim, apa tanda-tandanya, apa ciri-cirinya, maka pemirsa akan memastikan Muhammadun pasti isim. Dari mana kita tahu Muhammadun ini isim? Karena dia memiliki apa? Memiliki ciri fisik yang nampak. Apa cirinya? Berakhiran dengan apa? Tanwin. Selain itu, Muhammadun dia menunjukkan arti nama orang. Ya kan? Tidak terikat padanya apa? Telah Muhammad, sedang Muhammad, Muhammadlah. Tidak terikat dengan waktu. Maka Muhammadun pastikan dia apa? Ismun. Ya, ismun, isim. Begitu pula yang kedua, Fatimatu. Mungkin pemirsa ada yang bertanya, Pak Ustadz, boleh nggak ditulis Fatimatun gitu? Ya, Fatimatun dengan akhiran tanwin tidak diperbolehkan. Nah, nanti akan kita bahas ada beberapa kata benda isim yang tidak diperbolehkan diakhiri dengan tanwin. Ya, insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita bahas. Jadi sekali lagi, boleh tidak Fatimah di sini diberikan akhiran tanwin? Jawabannya tidak diperbolehkan. Mengapa? Insya Allah nanti akan kita bahas. Maka di sini kita beri harokat apa? Dhamma. Fatimatu, gitu ya. Fatimatu. Oke.
Fatimah kira-kira dia menunjukkan arti isim, fi'il atau haraf. Perhatikan, Fatimah artinya apa? Seorang wanita yang bernama apa? Fatimah. Kira-kira isim, fi'il atau haraf? Kita yang telah memahami definisi isim, kita yang telah memahami tentang penanda-penanda isim, maka tidak mungkin Fatimah ini kita keluarkan dari pembahasan isim. Ya, jadi Fatimah seorang wanita yang memiliki nama Fatimah, isim dia. Begitu pula dengan yang ketiga, Aliyun. Ya, Aliyun. Aliyun secara fisik, ya, secara apa? Secara fisik dia memiliki ciri isim. Apa itu? Berakhiran dengan apa? Tanwin. Nah, berarti kita pastikan dia apa? Isim, karena fi'il, ya pemirsa, mustahil ya memiliki akhiran tanwin. Ya, yang memiliki akhiran tanwin itu adalah apa? Isim. Ya. Yang kedua, dari sisi artinya, Aliyun artinya apa? Laki-laki yang bernama Ali. Kira-kira Aliyun ini terikat dengan waktu lampau tidak? Tidak. Begitu pula Fatimah, begitu pula Muhammad. Maka karena tidak terikat dengan waktu lampau, sedang, akan, ataupun perintah, maka mustahil tiga kata ini dikatakan fi'il. Tapi kita katakan apa pemirsa? Isim. Nah ini yang harus pemirsa pahami agar pemirsa bisa cepat membedakan mana sih jumlah fi'liyah dan mana itu jumlah ismiyah. Nah, berhubung tiga kalimat ini ketiga-tiganya diawali dengan apa? Isim, maka kita katakan kalimat ini adalah jumlatun ismiyah. Apa? Jumlatun ismiyah. Kalimat yang telah sempurna dan dia diawali oleh isim. Ya, maka perhatikan baik-baik. Muhammadun yaqra'ul Qur'ana. Kita artikan apa? Muhammad, gitu ya pemirsa ya. Muhammad telah Muhammad sedang atau akan membaca Al-Qur'an. Ya, karena ini bentuk F2 ya pemirsa. Yaqra'u bentuk F2 tidak? Bentuk F2. Maka kita artikan Muhammad sedang ya atau akan membaca Al-Qur'an. Sempurna tidak? Sempurna. Orang yang membacanya, orang yang mendengarkannya faham. Maka dikatakan ini jumlah. Jumlah apa? Ismiyah. Perhatikan contoh yang kedua. Fatimatu ta'kulul khubza. Ya, Fatimatu ta'kulul khubza. Kita artikan apa? Fatimah sedang atau akan memakan roti. Takulu di sini ya adalah apa? F2 karena ada huruf mudharaahnya. Ya, yaqra'u, takulu ya. Jelas ya pemirsa? Jadi ingat pelajaran-pelajaran yang sudah bahwa untuk menandai kata itu adalah fi'il mudhari', kata kerja yang menunjukkan arti sedang atau akan, salah satu cirinya adalah apa? Dia didahului, dia diawali dengan salah satu dari huruf mudharaah. Ada berapa huruf mudharaah? Ada 4. Apa itu? A, ni, ta, hamzah, nun, ya, dan ta. Nah, di sini kita dapati ya. Di sini kita dapati ta. Maka apa? Yaqra'u ta'kulu, pastikan dia F2, fi'il mudhari'. Maka kita artikan apa pemirsa? Sedang atau akan. Perhatikan, Fatimah sedang atau akan makan roti. Ta'kulul khubza. Fatimah sedang atau akan makan roti. Berhubung kalimat yang kedua ini diawali oleh Fatimatu, isim, yang sudah kita sepakati semua, maka Fatimatu ta'kulul khubza adalah jumlatun ismiyah. Kalimat yang telah sempurna dan dia diawali dengan apa? Isim, kata yang tidak terikat dengan waktu. Oke. Perhatikan contoh yang ketiga pemirsa. Aliyun yadhhabu ilal masjidi. Ada kata aliyun, ada yadhhabu, ada ila, ada al masjid. Setelah digabungkan, setelah dirangkai, maka menjadi apa? Kalimat. Maka menjadi apa? Kalimat yang telah sempurna. Nah, sekarang mengapa aliyun yadhhabu ilal masjid ini tidak kita katakan jumlah fi'liyah, tapi kita katakan jumlah ismiyah? Lihat, karena kalimat ini diawali dengan apa pemirsa? Isim.
aliyun. Salah satu ciri penanda isim adalah apa? Berakhiran dengan tanwin, ya kan, berawalan dengan alif lam, berakhiran dengan kasrah, bentuk susunan kata majmu, ya kan, dan bentuk-bentuk yang lain. Salah satunya apa? Nama orang, baik laki-laki ataupun perempuan, itu isim, ya kan. Jadi aliyun ini isim, ya, karena dia isim, maka kalimat ini, ya, rangkaian dari beberapa kata ini dikatakan jumlah ismiyah. Ali sedang atau akan pergi ke masjid. Ya, saya ulang ya. Ali sedang atau akan berangkat pergi ke masjid. Orang yang membaca ini kalimat, orang yang mendengar ini kalimat, dia paham. Karena dia sudah paham, maka tidak mungkin kalimat ini kita katakan apa? Yaitu apa? Al-kalimah. Ya, al-kalimah apa artinya? Kata. Tapi dikatakan apa? Jumlah. Jadi saya berharap ya pemirsa bisa memahami ya ini semuanya dengan baik dan benar. Jadi ini hanya sekedar contoh. Jadi kalau misalnya pemirsa mendapati contoh misalnya al-ustadzu. Naam. Al-ustadzu. Naam. Yu'allimu. Naam. Ya. Yu'allimu al-ilma misalnya. Al-ilma. Naam. Al-ilma. Ya. Al-ustadzu yu'allimu al-ilma. Yu'allimul ilma. Ya. Al-ustadzu kira-kira isim, fi'il atau haraf pemirsa? Al-ustadzu ini kata al-ustad kira-kira isim, fi'il atau haraf? Nah, kita katakan al-ustad adalah apa? Ismun. Dari mana kita tahu dia ismun? Ingat ya, penanda-penanda, ciri-ciri kata itu dikatakan apa? Isim adalah apa salah satunya? Bila berawalan dengan apa? Alif lam. Nah, jadi al-ustadzu dipastikan dia isim. Berhubung di sini ada beberapa kata yang sudah dirangkai, kemudian memiliki arti yang sempurna, maka untuk menentukan apakah kalimat itu fi'liyah ataupun ismiyah, lihat kata yang mendahului apa? Jumlah tersebut. Berhubung ini ya, didahului oleh isim, maka kita katakan apa? Dia adalah jumlatun ismiyah. Al-ustadzu yu'allimul ilma. Seorang ustadz itu sedang atau akan mengajarkan apa? Ilmu. Jadi dia bentuknya apa? F2. Sedang atau akan ya. Sedang atau akan mengajarkan ya. Sedang atau akan mengajarkan. Ya, sedang atau akan mengajarkan apa? Ilmu. Karena dia bentuknya fi'il mudhari'. Ada huruf mudhara'ah di sini ya. Ada huruf mudhara'ah, ada huruf mudhara'ah, ada huruf mudhara'ah. Maka tidak boleh kita artikan apa? Telah. Jadi seorang ustadz itu sedang atau akan mengajarkan apa? Ilmu. Al-ustadzu yu'allimu al-ilma. Begitu pula apa contoh-contoh yang lain. Misalnya pemirsa mendapati apa surah Al-Fatihah. Di surah Al-Fatihah di sana ada kalimat apa? Naam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Perhatikan pemirsa, di sini ada beberapa kata. Ada alhamdu, ada li, ada Allahi lillahi, ada rabbi, ada al-alamin. Kira-kira kita katakan al-kalimatu atau al-jumlah? Kita katakan kata atau kalimat? Kita katakan kalimat karena apa? Di sini ya tersusun beberapa kata. Oke, ya. Tersusun dari beberapa apa? Beberapa kata. Setelah beberapa kata itu dirangkai dan dia memiliki arti yang sempurna, maka susunan beberapa kata itu kita istilahkan dengan apa pemirsa? Al-jumlatu. Bukan apa? Bukan al-kalimah. Bukan al-kalimah. Ya, bukan ala al-kalimah, tapi apa? Al-jumlah. Jadi, alhamdulillahi rabbil alamin. Perhatikan pemirsa, kalimat ini kira-kira diawali oleh isim atau fi'il?
Diawali oleh isim. Dari mana kita tahu dia ismun? Karena diawali dengan apa? Perhatikan baik-baik. Diawali dengan alif lam. Jadi kalaulah kita belum mengerti artinya, tapi kalau kita mengingat tentang penanda-penanda apa? Isim. Salah satunya diawali dengan alif lam, ya, berakhiran dengan tanwin. Kemudian apa pemirsa? Berakhiran dengan kasrah. Bentuk kata majmu, berawalan dengan huruf jar. Maka pemirsa akan memastikan itu adalah apa? Jumlah ismiyah. Begitu pula kalimat ini pemirsa. Jadi tolong dicamkan baik-baik ketika saya menulis. Naam ya, ketika saya menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, saya yakin pemirsa ya hafal semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika pemirsa ditanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jumlah apa? Pasti pemirsa akan menjawab jumlatun ismiyah. Apa alasannya? Karena yang mengawali kalimat tersebut adalah isim. Dari mana pemirsa mengetahui alhamdulillah itu adalah isim? Karena ada ciri dari ciri-ciri isim. Apa itu ciri isim? Salah satunya berawalan dengan alif lam. Begitu pula dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ya. Berhubung ya kata bismi di sini, perhatikan ya pemirsa. Bi adalah huruf apa? Huruf jar. Bila kalian min fi'ali ruppawan hatta, ya kan? Tapi yang paling sering yang tadi itu. Jadi bi ila kalian min fi'ala rubba hatta. Jadi bi kira-kira ini huruf apa? Huruf jar. Nah, seperti yang telah pemirsa pahami bersama di dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya, suatu kata dikatakan apa? Isim bila kata tersebut salah satunya berawalan dengan huruf jar. Ya, maka bi di sini adalah apa? Huruf jar. Maka kata sesudahnya ini pasti isim. Jadi ini huruf, gitu ya pemirsa. Ini huruf. Kemudian ini adalah apa? Isim. Ya, mengapa kita katakan isim? Memiliki ciri apa? Berawalan dengan huruf jar. Satu. Mengapa? Ya, kata sesudah bi ini isim? Karena dia apa? Berakhiran dengan kasrah. Jadi ciri dari ciri-ciri isim yang sudah pemirsa pahami, hafalkan adalah apa? Salah satunya berakhiran dengan kasrah. Maka berhubung ini adalah isim, maka lafaz kalimat Bismillahirrahmanirrahim, jumlah Bismillahirrahmanirrahim, kita pastikan dia adalah apa? Jumlatun ismiyah. Jelas ya pemirsa ya? Jadi sekali lagi ini materi yang ya, insya Allah ya pemirsa pahami dengan baik dan benar, yaitu pemirsa paham apa itu definisi jumlah fi'liyah, apa itu definisi jumlah ismiyah ya, dan pemirsa tadi telah mendapati beberapa contoh-contoh di dalam apa? Jumlah fi'liyah dan juga jumlah ismiyah. Maka ya saya meminta pemirsa untuk apa ya? Banyak berlatih. Banyak mencoba ya mengamati ayat-ayat Al-Qur'an, mengamati hadis-hadis Rasul. Ketika ayat tersebut, hadis tersebut diawali dengan fi'il, masukkan dia ke dalam golongan jumlah fi'liyah. Ketika kalimat tersebut, ayat tersebut, hadis tersebut diawali dengan isim, masukkan dia ke dalam kelompok apa? Jumlah ismiyah. Yang terakhir, bagaimana Pak Ustadz jika ya saya mendapati apa ya kalimat tersebut, jumlah tersebut diawali dengan huruf. Diawali dengan apa? Huruf. Yang dimaksud huruf di sini adalah apa? Naam, harful ma'ani. Harful ma'ani. Ya, yaitu huruf yang punya arti. Ya, huruf yang punya apa? Arti seperti huruf jar. Ya kan? Maka ya, perhatikan baik-baik karena huruf ma'ani itu banyak ya pemirsa ya. Ada huruf athof seperti apa? Seperti wa, seperti apa? Fa, seperti apa? Naam, summa, nah, seperti apa? Inna dan seterusnya itu adalah apa? Huruf-huruf. Huruf-huruf yang memiliki apa? Arti. Bagaimana ketika kami mendapati jumlah
kalimat yang telah sempurna, dan kalimat yang telah sempurna itu diawali oleh apa? Harful ma'ani. Bagaimana kami menentukan? Apakah mungkin ada jumlah harfiah? Mungkin enggak? Tidak mungkin ada. Jumlah dalam bahasa Arab imma jumlah fi'liyah, imma jumlah ismiyah. Maka cara untuk menentukannya, pemirsa tolong diperhatikan baik-baik. Cara untuk menentukan ketika kalimat tersebut diawali dengan huruf ma'ani, ya, baik itu huruf apa seperti wa, seperti fa, seperti thumma, seperti inna dan lain sebagainya, ya. Cara menentukannya apakah dia jumlah fi'liyah atau ismiyah adalah lihat. Perhatikan ya pemirsa ya. Lihat kata sesudah huruf ma'ani tersebut. Lihat kata sesudah huruf ma'ani tersebut. Jika sesudah huruf ma'ani itu fi'il, kata kerja, maka katakan kalimat itu adalah jumlah fi'liyah. Bila sesudah huruf ma'ani itu adalah isim, kata benda dan yang semisalnya, maka pastikan itu adalah apa? Jumlah ismiyah. Ini penting untuk pemirsa ketahui bersama, ya, pahami dengan baik dan benar. Jadi ingat, bila susunan kalimat itu didahului dengan apa? Huruf ma'ani, huruf yang memiliki arti, memiliki fungsi untuk menentukan apakah dia fi'liyah ataukah ismiyah adalah lihat sesudahnya. Jika sesudahnya fi'il, katakan dia jumlah fi'liyah. Jika sesudahnya isim, katakan dia jumlah ismiyah. Itu saja sedikit ilmu yang bisa kita pelajari. Semoga pemirsa kita semua senantiasa mendapatkan hidayah irsyad, ilmu, hidayah taufik, ditetapkannya hati ini untuk terus bersabar, untuk terus istiqamah di dalam mempelajari ilmu yang telah Allah ajarkan kepada kita. Dan semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam, ya, mempraktekkan, mengamalkan, mempelajari ini ilmu. Semoga pula kita diwafatkan pada saatnya nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.